selanjutnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Fajar hadir? Hadir. Rani hadir? Oke, alhamdulillah pada hadir semua. Nah, sekarang Ibu mau kalian berdiri semua. Ayo berdiri. Dan tutup hidung dan mulut kalian selama 5 detik. Oke, cukup. Dan sekarang rentangkan tangan kalian. Ayo rentangkan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, cukup. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Oke, benar ya Yani? Sekarang kita belajar struktur dan fungsi sel pada sistem pernapasan. Sekarang Ibu mau bertanya, apa bedanya sistem pernapasan dengan pernapasan? Ada yang mau jawab? Oke, sistem pernapasan adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh yang melibatkan respirasi dan pernapasan. Sedangkan pernapasan adalah pertukaran gas atau udara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berbicara tentang struktur, kita mau tahu dong organ apa aja yang berperan dalam sistem pernapasan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama yaitu adalah rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan pintu masuk udara ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam rongga hidung ini mempunyai selaput lendir dan juga rambut-rambut hidung. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara yang melewatinya. Nah, rongga hidung ini berperan juga untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita agar suhu udara dengan suhu tubuh kita itu sesuai. Nah, selanjutnya yaitu adalah paring atau tekak. Nah, paring ini berada di depan tulang belakang dan sejajar dengannya. Panjangnya itu sekitar 12 sampai 14 cm. Nah, paring ini terletak di antara rongga mulut dan juga pangkal tenggorokan. Nah, pada bagian atas, paring ini terbuka ke arah rongga hidung, sedangkan pada bagian tengah, paring ini terbuka ke arah rongga mulut. Nah, di sini terdapat jaringan getah bening atau disebut dengan tonsil karena berhubungan dengan rongga mulut dan hidung. Nah, kemudian paring ini selain berperan dalam sistem pernapasan, paring ini juga berperan dalam sistem pencernaan. Nah, pada bagian bawah paring ini berhubungan dengan pangkal tenggorokan atau laring dan juga esofagus atau kerongkongan. Nah, selanjutnya kita masuk ke laring. Laring atau pangkal tenggorokan ini berukuran sekitar 3 sampai 4 cm. Pada pintu masuk laring terdapat tulang rawan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini merupakan tulang rawan yang elastis yang bisa membuka dan menutup. Jika makanan masuk, epiglotis ini menutup, akibatnya tidak masuk ke tenggorokan. Dan jika kita bernapas, epiglotis ini akan membuka. Selain itu, di laring juga terdapat pita suara, yang dimana pita suara itu merupakan jaringan ikat yang memiliki 2 lapisan yang menghasilkan suara. Nah, kemudian kita masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk pipa yang memanjang dari bagian leher bawah sampai rongga dada. Nah, panjangnya itu sekitar 11 cm. Nah, trakea ini tersusun dari serangkaian tulang rawan yang berbentuk cincin dan otot-otot polos. Cincin tidak menutup sepenuhnya. Dindingnya berlapis sel epitel, silia atau bulu getarnya, dan selaput lendir. Nah,
sekitar trakea ini yaitu berfungsi untuk menahan lalu mengeluarkan partikel halus. Contohnya seperti debu dan partikel-partikel lainnya yang masuk bersama udara. Nah, selanjutnya kita masuk ke paru-paru. Kita mempunyai dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tetapi paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru kanan. Mengapa demikian? Karena paru-paru kiri ini berbagi tempat dengan jantung di dalam rongga dada. Nah, paru-paru kanan ini memiliki 3 lobus atau belambir, yaitu lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 belambir, hanya belambir atas dan belambir bawah. Selanjutnya, pada ujung sebelah bawah trakea bercabang dua berbentuk seperti huruf G, yang dimana itu dinamakan dengan bronkus. Nah, kemudian bronkus ini bercabang lagi yang disebut dengan bronkial, dan bronkial bercabang yang lebih kecil beranting-ranting yang disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya kita masuk ke alveolus. Nah, di mana alveolus ini merupakan gelembung paru-paru yang sangat kecil, dindingnya tipis dan juga penuh udara di dalamnya. Nah, di gelembung inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pernapasan. Pernapasan terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Nah, kalau inspirasi adalah masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada tekanan di luar. Sedangkan ekspirasi adalah keluarnya udara dari paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada tekanan di luar. Selanjutnya, pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot antar tulang. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, rongga dada mengecil dan udara keluar. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan perut. Terjadi karena gerakan diafragma. Nah, pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan mendatar. Rongga dada membesar, lalu udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, diafragma relaksasi dan mencembung, rongga dada mengecil dan udara keluar. Oke, sekarang Ibu mau memperlihatkan kepada kalian alat peraga pernapasan yang Ibu buat dari balon. Coba kalian perhatikan. Nah, ternyata ketika kita menarik balon di dasar botol, maka balon di dalam botol itu mengembang. Dan ketika kita melepaskannya, botol balon di dalam mengempis kembali. Hal ini dikarenakan karena volume udara di dalam botol bertambah sehingga menyebabkan tekanan udara dalam botol lebih rendah daripada di luar. Karena itu, udara luar masuk ke balon di dalam botol. Udara dalam botol menekan dinding balon dalam botol. Akibatnya, balon dalam botol mengembang. Sebaliknya, ketika di dasar balon dilepaskan, tekanan udara dalam botol kembali seperti semula. Akibatnya, keadaan balon dalam botol kembali seperti semula. Udara yang semula ada di balon dalam botol menjadi keluar. Nah, dalam model ini, balon yang ada di dalam botol adalah paru-paru, sedangkan balon yang ada di dasar botol adalah diafragma. Dalam model ini, kita dapat mengetahui bahwa posisi diafragma yang mengendur dan mengencang akan mempengaruhi keluar masuknya udara pernapasan. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam
3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, coba perhatikan dulu. Di sini terdapat lembar kerja siswa yang dimana ada nama kelompok, anggota, dan mata pelajaran. Di sini juga terdapat petunjuk kerjanya. Kalian cukup berdiskusi tentang soal-soal yang ada pada lembar kerja siswa ini. Terdapat 3 soal dan kalian kerjakan cara berkelompok. Kemudian hasilnya dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya ke depan. Oke, Ibu minta kepada ketua kelas untuk membagikan lembar kerja siswa ini. Oke, diskusinya sudah selesai. Ibu minta kepada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan, dan untuk kelompok lain yang tidak maju ke depan, kalian menulis hasil dari kelompok temannya. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu lihat kalian juga sudah paham tentang materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, nah, jadi pernapasan yaitu pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, organ-organ pernapasan yaitu dimulai dari hidung, paru, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ibu juga mau menambahkan bahwa frekuensi sistem pernapasan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua usia, tinggi badan, dan posisi tubuh. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu mempunyai oleh-oleh nih. Sebagai tugas individu kalian cukup mengerjakan 5 soal yang ada di kertas ini dan dikumpulkan untuk minggu depan. Ayo kepada ketua kelas, ambil kertasnya. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini selesai. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu bagaimana kesan kalian terhadap materi sistem pernapasan. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,